Hai Gadget Lover, assalamualaikum, bareng Mbak Gadget lagi di channel YouTube Gadget Empire. Di video kali ini Mbak Gadget mau ngasih tahu 7 kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy A32 yang wajib Gadget Lover tahu sebelum memutuskan untuk membeli smartphone ini. Hadir dengan harga 3,5 jutaan, apakah Samsung Galaxy A32 ini sepadan dengan harganya? Menurut Mbak Gadget, kelebihan utama dari smartphone ini adalah displaynya. Samsung Galaxy A32 adalah smartphone Samsung dengan harga paling terjangkau yang sudah menggunakan layar AMOLED dengan refresh rate layar 90Hz. Dengan refresh rate layar yang tinggi, experience scrolling menu, galeri, atau timeline feed jadi lebih smooth. Tapi perlu diingat, refresh rate tinggi akan mengkonsumsi daya tinggi sehingga baterai akan lebih boros. Jadi gunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Dengan layar AMOLED, kita bisa merasakan experience in-display fingerprint, always on display, dan tampilan dark mode yang lebih pekat. Namun kecepatan akses dengan in-display fingerprintnya nggak begitu cepat. Dan pilihan always on display nggak begitu banyak. Tapi yang menarik, ada beberapa GIF image yang bisa dipilih sebagai always on display. Dan kita bisa memilih gambar dari galeri untuk ditampilkan di layar always on display-nya. Layar Samsung Galaxy A32 memiliki ukuran 6,4 inch Full HD plus AMOLED 90Hz dengan kepadatan pixel dan maksimum brightness yang tinggi. Bahkan mendukung high brightness mode sehingga tetap nyaman digunakan di bawah sinar matahari. Experience multimedia di Samsung Galaxy A32 jadi kelebihan kedua. Audio dan visual untuk menonton konten streaming seperti Netflix dimaksimalkan dengan dukungan HD streaming, DRM, Widefine L1, dan Dolby Atmos audio. Loudspeakernya memang hanya mendukung single speaker di bagian bawah. Dan Dolby Atmos audio hanya bisa aktif saat menggunakan handsfree. Namun yang Mbak Gadget suka, selain streaming movie yang jernih dan detail dari layar AMOLED Full HD dengan dukungan Widefine L1, kita bisa mengatur equalizer audio meski menggunakan loudspeakernya. Menurut Mbak Gadget, experience audio dan visual di Samsung sudah maksimal di kelas harganya. Desain yang slim, unik, dan eye-catching jadi kelebihan ketiga di Samsung Galaxy A32. Baru kali ini Mbak Gadget lihat smartphone dengan desain body seperti ini. Biasanya smartphone di range harga 3 jutaan punya desain body belakang yang gitu-gitu aja. Nah, Samsung Galaxy A32 ini hadir dengan desain yang minimalis, elegan, warna yang nggak norak, dan sama sekali tidak menggunakan kamera frame. Jadi, keempat lensa dan lampu flash seperti tertanam di bagian bodi belakangnya. Untuk smartphone dengan baterai 5000 mAh, menurut Mbak Gadget, Samsung Galaxy A32 ini cukup tipis dan ringan. Berasa slim saat digenggaman atau dimasukkan ke dalam saku. Meski punya look seperti kaca, tapi bagian belakang bodinya ini dilapisi glass look polikarbonat dengan finishing dan build quality yang solid dan rapi. Namun sayangnya masih cukup gampang ninggalin jejak jari. Port charging sudah menggunakan USB Type-C port dan audio jack masih ditempatkan di bagian bawah. Penempatan tombol gampang diraih dan penggunaan desain layar Infinity U Display sudah cukup bisa memberikan kesan dan experience yang mewah. Tapi akan lebih maksimal lagi jika menggunakan punch hole display dan bezel bawahnya dibuat lebih tipis. Kelebihan keempat ada di performa gamingnya. Samsung kali ini menghadirkan chipset gaming dari MediaTek Helio G80 yang memiliki performa mumpuni untuk bermain game sehari-hari. Chipset ini hadir dengan GPU Mali G52MC2 yang bisa memberikan experience grafis yang smooth dan detail saat bermain game. Ditambah lagi, Samsung melengkapi smartphone ini dengan memori dan storage yang besar, yaitu 6GB RAM dan 128GB storage. Jika dirasa kurang, internal storage-nya masih bisa ditambah menggunakan dedicated microSD slot hingga 256GB. Memang ada beberapa smartphone di range harga 2 jutaan yang menggunakan chipset ini. Namun, experience gaming dengan RAM yang lebih besar dan layar AMOLED 90Hz yang smooth menjadikan experience gaming di Samsung Galaxy
Galaxy A32 terasa lebih maksimal. Saat main game PUBG Mobile, experience game terasa smooth, touch sensing responsif, dan gyroscope berfungsi tanpa kendala. Main game dengan grafik tinggi seperti Genshin Impact dan Asphalt 9, gambar terlihat detail dengan pergerakan yang smooth meski terkadang shutter lag namun tidak begitu mengganggu. Hasil kamera yang detail jadi kelebihan kelima dari Samsung Galaxy A32. Smartphone ini hadir dengan quad kamera 64 megapiksel yang dilengkapi dengan 8 megapiksel ultra wide lens, 5 megapiksel depth sensor, dan 5 megapiksel macro lens. Hasil foto dengan mode auto bisa menghasilkan foto dengan resolusi 16 megapiksel. Saat scan optimizer dan HDR diaktifkan, rentan dinamis pada foto jadi lebih luas dan gambar terlihat lebih terang dengan saturasi warna yang pas. Kita bisa menggunakan mode 64 megapiksel untuk menghasilkan foto dengan detail yang tinggi. Namun hasilnya terlihat lebih gelap karena scan optimizer dan HDR tidak bisa diaktifkan. Hasil foto dengan mode ultra wide masih terlihat detail dan saturasi warna bisa tetap terjaga. Namun saat hasil foto kita zoom, foto akan terlihat pecah dan pixelated karena resolusi gambarnya hanya 8 megapiksel. Hasil foto makronya bisa mengcapture objek dengan jarak fokus 3 hingga 5 cm. Namun seperti kebanyakan smartphone entry dan mid range yang memiliki lensa makro, dan ketiadaan autofocus cukup merepotkan jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal dengan mode makronya. Hasil foto bokeh dengan portrait modenya terlihat cukup rapi saat digunakan di kondisi pencahayaan yang bagus, namun mulai terlihat berantakan dan terdapat cukup banyak noise saat di kondisi pencahayaan yang kurang. Yang bagi Gadget suka, terdapat night mode dan pro mode yang sering bagi Gadget butuhkan saat foto di kondisi malam ataupun foto-foto makanan untuk hobi food fotografinya bagi Gadget. Yang juga bagi Gadget suka, Samsung Galaxy A32 ini hadir dengan kamera selfie yang bagus yaitu 20 megapiksel. Hasil foto dengan kamera selfie terlihat cerah dan detail. Skin tone terlihat natural meski beauty diaktifkan. Saat selfie di kondisi kurang cahaya, screen flashnya cukup membantu. Dan night mode bisa digunakan juga dengan kamera depannya. Pengambilan video di Samsung Galaxy A32 ini mendukung hingga 1080p di 30 fps. Hasil video terlihat tajam dan detail. Namun karena belum dilengkapi dengan AIS, saat digunakan sambil bergerak, hasil videonya terlihat shaky dan detailnya juga berkurang. Kelebihan keenam dari Samsung Galaxy A32 ini adalah daya tahan baterainya. Dengan baterai 5000 mAh yang disematkan di smartphone ini, bagi Gadget bisa menggunakan smartphone ini dengan penggunaan ringan hingga 2 hari. Kita bisa menghemat daya lebih dengan mengaktifkan power saving mode. Di menu setting, kita bisa mengaktifkan adaptive battery setting untuk membatasi penggunaan baterai dari aplikasi-aplikasi yang jarang kita gunakan. Untuk chargingnya, Samsung memberikan adapter charge 15 watt di paket pembeliannya. Dengan adapter charge dan kabel bawaannya, mengisi penuh daya Samsung Galaxy A32 membutuhkan waktu hingga 2,5 jam. Experience yang smooth, tampilan tema, dan icon-icon yang keren dari Samsung One UI 3.1 jadi kelebihan ketujuh Samsung Galaxy A32. One UI 3.1 ini berbasis Android 11 yang cukup banyak menghadirkan fitur-fitur baru seperti built-in screen recorder, nearby share, schedule dark mode, dan lainnya. Beberapa aplikasi dan fitur khas Samsung juga jadi sebuah experience yang beda saat menggunakan Samsung seperti SmartThings, Samsung Health, Samsung Gift, Samsung Pay, dan gak ketinggalan Samsung Member untuk bisa berinteraksi dengan jutaan pengguna Samsung lainnya. Di Samsung Member Apps, kita selalu bisa melakukan pengecekan interaktif smartphone secara mandiri atau langsung menghubungi layanan chat customer service untuk mendapatkan bantuan teknis dari tim Samsung Indonesia. Dengan 7 kelebihan tadi, Samsung Galaxy A32 ini sangat bisa Mbak Gadget rekomendasikan untuk gadget lover yang cari smartphone dengan desain unik dan simple, layar jernih dan smooth, experience multimedia yang bagus, performa gaming yang oke untuk sehari-hari, dan user experience dari sisi kamera dan daya tahan baterai yang bisa diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Beberapa kekurangan seperti kualitas kamera makro, ketiadaan perlindungan Gorilla Glass pada layar dan charging yang hanya mendukung 15 watt,
bisa jadi pertimbangan sebelum membeli smartphone ini. Kalau menurut gadget lover bagaimana? Apakah Samsung Galaxy A32 ini sudah sebanding dengan harganya? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Kita diskusi bareng mengenai Samsung Galaxy A32. Kritik, saran, dan masukan untuk channel YouTube Gadget Empire juga masih Mbak Gadget tunggu di bawah ya. Akhir kata Mbak Gadget pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.